Shalom Bapak Ibu. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Diaspora Sejahtera Surabaya, sebuah gereja yang ada dalam perjalanan untuk merayakan karya penebusan dan keberhargaan Kristus dengan menyadari Injil sebagai pusat dan kehidupan setiap orang percaya. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri untuk kita bersama-sama akan memperkatakan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat yang ke-24. Mari kita ucapkan dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Segala pujian bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Hati kami limpah dengan syukur untuk menikmati ibadah kami pada hari ini Tuhan, untuk menikmati hari yang indah ini Tuhan, di mana setiap kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita untuk kita memberkati anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, kami memberkati ibadah anak hari ini. Hikmat dan pengetahuan tentang dari surga, atas guru-guru yang mengajar, kebenaran firman-Mu, mengajarkan anak-anak hidup takut akan Tuhan. Urapi para guru-guru yang akan mengajarnya, berikan hikmat-Mu sehingga firman disampaikan, sungguh-sungguh firman itu menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pertolongan kami adalah datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami habiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. 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 Bersukacita. Amin. Silakan duduk saudara. Bersyukur hari ini kita ada di minggu ini. Di minggu yang terakhir. Di bulan ke-6. Tidak terasa tahun 2026 kita sudah jalani selama 6 bulan. Bersyukur senantiasa buat kasih setia Tuhan. Amin saudara. Amin. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan saudara. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari nikmati kasih setia Tuhan. Biar kami selalu ingat kasih setia-Mu Tuhan. Katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai
Hakim yang mulia, tetap penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Menyatakan kasih setia Tuhan. Kasih Yesus bagiku. Sebab pilu-Nya, singa pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat kasih-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh Tuhan, betapa besar kasih setia-Mu, sehingga setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Mari saudara sama-sama katakan, oh kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku, bebaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Bukankah Dia yang menyelamatkan kita semua? Amin. Amin. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Inilah iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Setiap kami Tuhan, kasih setiamu Yesus. Buat kami anugerah-Mu, Kasih Yesus, kasih Yesus. Ingat kasih-Nya, mari saudara, betapa kasih Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Betapa darah-Mu ya Tuhan, betapa darah-Mu ya Yesus selalu memberikan kemenangan. Ya Yesusku, ya Yesusku, ikan Kau Tuhan. Kami bersyukur, betapa dahsyatnya Kau Yesus.
Dia yang layak terima pujian dari setiap kita. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu saudara. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Mari sekali lagi sembah Tuhanmu. Terima kasih. Sebab Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima hormat dari setiap kita. Mari sembah, biar segala yang bernapas meninggikan Tuhan Yesus, Yesus, haleluya. Kami bersyukur. Mari saudara ingat kasih Tuhan, ingat betapa kebaikan Tuhan, memberikan nyawanya bagi kita semua, sehingga yang percaya takkan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersamanya di surga. Haleluya. Ini dalam asyanda. Kau Raja yang layak kami tinggikan. Amin. Untuk itu Engkaulah yang layak ditinggikan, Amin. Haleluya. layak ditinggikan oleh setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami bawa korban syukur kami. Kami bawa korban syukur kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Biar Injil-Mu, biar kasih setia-Mu selalu kami ingat ya Tuhan. Engkau Raja yang turun ke dunia menyelamatkan setiap kami. Yesus, Yesus. Yesus Tuhan dimuliakan, Haleluya. ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Mari umat Tuhan, mari jemaat Tuhan, kau bisa lebih lagi dari ini. Mari dengan segenap hatimu, Kau Rajaku.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang luar biasa. Biar kami semakin meninggikan Engkau, ya Raja kami. Amin. Sebab kami siap bersuka cita karena Engkau. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang siap meninggikan Tuhan lebih lagi, katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari datang di hadapan Tuhan, bersama memuji Tuhan. Bawa pujian kita di hadapannya, sebab Dia baik, sebab Dia luar biasa. Come on, bertepuk tangan bersama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, katakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Mari katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Dia come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Bukankah Tuhan Tuhan yang luar biasa? Amin. Dia memberikan nyawanya bagi kita agar kita diselamatkan oleh kasih setianya, saudara. Untuk itu mari kita tinggikan Dia. Dia layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, We give you praise. for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sekali lagi, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria.
Coba tengok kanan kirinya, masih ada muka yang muram belum? Haleluya. Mari berikan salam kiri kanan, katakan mari bersorak haleluya bagi Tuhan. Yesuslah yang menjadi kekuatan di hidup kita. Saat kita melewati lembah yang gelap, Tuhan ada. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Tuhan beserta kita, amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Lebih keras lagi katakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Oh, serukan. Yesus kau jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan lebih keras lagi. Oh, kau angkat kami, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, kau hebat, kau dahsyat Tuhan yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat, mari angkat tangan bersama-sama. Haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, kamu nyatakan. Ku angkat tanganku, ku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kedengeran saudara, sorakan haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan saudara duduk. Kami percaya Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih sampai hari ini kami ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan.
Kami tetap percaya Engkau akan terus melindungi kami sampai akhir tahun berikut. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami imani. Kami percaya kebangkitan dan hidup kekal ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Sekali lagi cepat saja. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Sekali lagi katakan, ku percaya Allah Bapa. Lebih keras lagi sampai telinga kita mendengar.
Kau Allah Tritunggal, ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara diselamatkan oleh iman kepada Kristus Yesus Amin, Tuhan. Tuhan. Iman yang menyelamatkan saudara. Iman yang kokoh di dalam Kristus Yesus Amin. Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih ya Tuhan. Mari masing-masing kita bersyukur untuk waktu di mana kita bisa beribadah pada hari ini. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak bergantung kepada kasih setia manusia. Kasih setianya, hesed itu, akan terus ada bersama dengan saudara dan saya. Dia Allah yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia Allah yang terus menyertai saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap nafas, setiap detakan jantung kami. Terima kasih ya Tuhan untuk panggilan ibadah. Kami boleh datang masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Tuhan. Dan Yesus sebagai perantara kami, antara kami dan Allah. Kami tidak layak, kami dilayakkan. Kami berdosa, kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Dan hari ini sebelum kami mendengar firman-Mu, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Mari Bapak Ibu Saudara, ada panggilan untuk beribadah, ada panggilan untuk bertobat. Panggilan untuk mengaku dosa dan pelanggaran saudara. Mari masing-masing saudara berdoa di hadapan Tuhan. Mengaku dosamu, memohon ampun kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Apa yang kami pernah katakan mungkin menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Pasangan kami, anak kami, orang tua kami. Ampuni kami, ampuni Tuhan hati kami yang licik. Hati kami ya Tuhan yang berbalik dari jalan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Mari masing-masing memohon ampun di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk karya salib-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, sucikan, kuduskan, layakkan kami. Bila sebentar kami akan mendengar berita anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan ada kekuatan anugerah Allah yang senantiasa menopang kami. Memberi kami kekuatan dan pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Karena kami tahu Allah yang tidak terbatas bekerja di dalam dan melalui kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap saudara yang siap terima firman Tuhan berkata bersama. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera memasuki minggu yang terakhir ya. Kalau nggak salah ya. Minggu yang terakhir di bulan Juni ya. Bulan keluarga. Di mana saudara dan saya terus ada di dalam perjalanan yang pasti. Menuju kepada keserupaan Kristus. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara dengan sukacita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Langsung Bapak Ibu Saudara ke tema kita pada hari ini, yaitu pernikahan sebagai sarana pengudusan. Sebelumnya, awalnya disclaimer dulu ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada yang mungkin belum menikah, ya merasa ini topiknya nggak cocok begitu ya. Atau yang mungkin sebagai single parents, Bapak Ibu Saudara berpikir ini kan sudah lewat begitu ya. Tapi saya percaya gereja ya melalui mimbar
harus terus menyuarakan suara kebenaran ini di tengah-tengah dunia, di tengah kondisi dan keadaan di mana nilai-nilai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan ya sudah dirusak ya oleh value, oleh nilai-nilai dunia ini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya melalui gereja Tuhan harus ada juga suara kebenaran yang menyampaikan nilai-nilai kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Supaya melalui gereja pula ya banyak keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan mulai ketika gereja, ketika keluarga dipulihkan Tuhan, gereja dipulihkan Tuhan. Saya percaya kota dan bangsa ini pun juga mengalami pemulihan yang datang daripada Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ada adik-adik saya, teman-teman yang masih muda, ya kalau saudara belum menikah bersyukurlah kalau saudara mendengar berita ini supaya ini juga menjadi bekal ya nantinya bagi Bapak Ibu Saudara atau adik-adik yang masih muda atau bahkan yang merencanakan pernikahan ya untuk bisa memasukinya dengan sesuai firman Tuhan ya. Dari minggu pertama sampai minggu keempat ini saudara banyak mendengar ya hal-hal tentang keluarga, tentang pernikahan. Bahkan di minggu pertama kalau nggak salah ya saya mengingat bicara tentang perceraian. Ya, wah itu kalau nggak salah di sini ya, saya di sini atau di Malang saya lupa. Tapi di Malang saya khotbahkan itu. Tapi itu banyak feedback ya, banyak masukan, banyak pertanyaan-pertanyaan ternyata. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu Saudara di gereja juga perlu disampaikan tentang topik-topik yang relatable ya, yang sangat dekat dengan kondisi dan keadaan ya keluarga-keluarga masa kini. Nah, oleh karena itu kita akan masuk di dalam perenungan kita hari ini, pernikahan sebagai sarana pengudusan. Pernikahan sebagai sarana pengudusan. Selama ini apa yang ada di dalam benak saudara? Ketika kita berpikir, ketika kita mendengar kata pernikahan, apa yang saudara pikirkan pertama kali? Ya, enggak usah disampaikan, disimpan dalam hati, dituliskan dalam catatan saudara. Supaya nanti di akhir daripada khotbah ini saudara akan kembali ditanyakan pertanyaan yang sama. Dan apa yang muncul, apa yang Roh Kudus ya kerjakan dalam hati saudara sehingga hati kita diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apa yang ada dalam benak saudara tentang pernikahan? Ya, pernikahan itu apa? Oh, pernikahan itu ya bersatunya antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan itu membangun satu mahligai rumah tangga. Ya, pernikahan itu apa? Wah, pernikahan itu ya sumber kebahagiaan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara definisinya simpan dulu baik-baik. Ya, karena menurut judul ini pernikahan itu apa Bapak Ibu? Adalah sarana pengudusan. Dan bisa jadi hal ini adalah hal yang paling kecil, yang paling sedikit. Ya, yang mungkin bisa terpikir oleh pikiran kita. Karena seringkali pernikahan kita berpikir, oh pernikahan itu harus yang grande, yang bagus. Ya antara laki-laki dan perempuan. Ya jadi raja dan ratu semalam. Ya dirayakan begitu rupa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu Saudara mari kita lihat dalam perspektif kebenaran firman. Oleh karena itu saya ajak membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ya, agak panjang khotbahnya pagi ini. Ya, saya berharap tidak terlalu panjang juga. Saya berharap ini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ada di dalam hati saudara. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ya, firman Tuhannya singkat sekali. 1, baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan apa? Tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pesina-pesina akan dihakimi Allah. 5. Janganlah kamu menjadi apa? Hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan apa Bapak Ibu? Meninggalkan engkau. Jadi Ibrani pasal yang ke-13 merupakan pasal yang terakhir dari kitab Ibrani. Ya, kalau saudara belajar tentang Ibrani, kita sampai hari ini banyak para teolog yang terus memperdebatkan, mendiskusikan siapa yang sesungguhnya menuliskan. Ada yang bicara ini suratnya Paulus,
Tapi ketika dikatakan ini surat Paulus kok agak beda dengan surat-surat Paulus yang lain, ya bisa jadi ini Apolos, ya dan seterusnya. Tapi saya tidak akan membahas panjang lebar ke sana Bapak Ibu Saudara. Tapi pesan apa yang Tuhan sampaikan melalui Ibrani pasal yang ke-13. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6 ini yang kita akan bahas. Sedikit latar belakang. Ya, latar belakangnya Ibrani ini menuliskan tentang keutamaan Kristus. Jadi kalau saudara baca dari pasal 1 sampai pasal 12, ceritanya adalah tentang sang anak. Ya, anak Allah itu yang menjadi manusia dan menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Ya, jadi bicara tentang keutamaan Kristus sebagai anak Allah. Berbicara tentang Yesus sebagai imam besar yang turut merasakan apa yang saudara dan saya rasakan hari ini. Saudara rasa kecewa, Yesus pernah mengalaminya. Saudara rasa sakit hati, Yesus pernah mengalaminya. Saudara hari ini mengalami penderitaan, sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kau alami hari ini, Yesus Kristus sebagai imam besar itu pernah mengalaminya. Untuk supaya apa? Supaya kita tahu hari ini, kalau kita diizinkan Tuhan mengalami semuanya itu, saudara dan saya tidak pernah sendirian. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak pernah sendirian. Saudara Yesus pernah mengalaminya. Saudara, supaya saudara tidak merasa sendirian. Yang kedua, supaya saudara tahu Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberi kekuatan kepada setiap saudara. Yang hari ini mungkin sedih. Yang hari ini mungkin mengalami kelelahan. Yang hari ini mungkin mengalami kesendirian. Saudara tidak pernah kesepian, yang percaya katakan amin. Dan kitab Ibrani Bapak Ibu Saudara juga mendorong umat Kristen yang menderita ketika itu, ya, dan ragu-ragu untuk menghadapi penolakan, menghadapi penderitaan, kesulitan di dalam iman. Ya, dengan mengingatkan bahwa Yesus itu anak Allah selalu memberikan kekuatan dan penyertaannya. Dan biarlah surat Ibrani ini yang ditujukan kepada pembaca mula-mula, Bapak Ibu Saudara, itu juga memberi kekuatan yang sama kepada kita. Yang percaya katakan amin, Saudara. Jadi hari ini ketika engkau mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang buruk sepertinya bagi dunia, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan Allah yang memberi saudara kekuatan dan pengharapan yang sejati. Dan yang ketiga, latar belakang dari kitab Ibrani, menunjukkan bahwa bagaimana kitab suci dan sejarah penebusan itu dibentuk dalam perjanjian Allah dengan umatnya. Ya, kata perjanjian ya di dalam kitab Ibrani itu sering sekali muncul. Bahkan ketika dibanding dengan semua kitab perjanjian baru digabung. Ya, jadi covenant itu ikat janji, perjanjian antara Allah dan umatnya itu ditulis banyak. Ya, di pasal 1 sampai pasal yang ke-13 di dalam Ibrani. Kenapa saya selalu mengutarakan ini di awal khotbah, membicarakan tentang konteks, membicarakan tentang latar belakang, supaya saudara kalau terima firman, ya dalam satu perikop, jangan terus cuman fokus di satu pasal itu saja. Tapi saudara baca ya pasal-pasal sebelumnya, pasal-pasal sesudahnya kalau ada. Ya, saudara baca kitab Ibrani secara keseluruhan. Dengan demikian saudara bisa mendapatkan pesan yang utuh. Yang percaya katakan amin saudara. Oleh karena itu jadi orang Kristen harus rajin baca Alkitab. Ya, bukan membaca pesan Instagram atau TikTok. Tapi baca firman. Yang percaya katakan amin. Ya, nah saudara berikutnya ada konteksnya juga. Ya, kalau tadi latar belakang penulisan, sekarang konteksnya. Pasal 13 ini merupakan pasal penutup. Tadi saya sudah sampaikan, berisi nasihat dan juga benediction. Ini sebenarnya doa pengutusan. Ya, jadi sudah terima pengajaran pasal 1 sampai 12, ini doa pengutusan bagi pembaca yang pertama. Ya. Lalu berikutnya dunia ketika itu dipenuhi dengan nilai-nilai dunia yang utamanya adalah dalam pernikahan. Ya, kalau kita bahas ayat 4 sampai 6 tadi. Perceraian, ketidaksetiaan, infidelity ya, dan persinahan menjadi permasalahan sosial yang dihadapi ya hari itu. Saya mau nanya Bapak Ibu Saudara, apakah masalah itu hari ini masih ada? Masih ada ya. Jadi ini sangat relevan, sangat kontekstual kalau kita baca hari ini Bapak Ibu. Ada pandangan ketika itu bahwa kalau gitu, kalau pernikahan itu asal usulnya ketidaksetiaan, asal usulnya persinahan, kalau gitu mending gak usah nikah.
Jadi pandangan ini tersebar ketika itu Bapak Ibu menganggap bahwa pernikahan itu tabu, pernikahan itu kotor. Ya, olehnya harus dihindari. Lebih baik selibat katanya begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam penulis Ibrani ini ya mengatakan ya itu menolak kedua ekstrim itu. Ya, kedua ekstrim itu. Ingat ya, beberapa waktu yang lalu kita terus belajar. Selalu di dunia ini kita ditarik ya oleh dua ujung, dua kekuatan itu, dua ekstrim itu. Ya, dan ini Bapak Ibu Saudara yang terus membawa kita kalau enggak ke kiri banget, ya enggak ke kanan banget, Saudara. Oleh karena itu Injil sebagai jalan ketiga, ya, sebagai jalan satu-satunya melalui Yesus Kristus Tuhan, olehnya kita diselamatkan. Nah, ketika itu berkata begini, ya udah. Kalau ketika setiap orang itu menikah, ya ujung-ujungnya itu apa Bapak Ibu? Selingkuh lah, berzina lah, ya melakukan kekerasan lah. Kalau gitu enggak usah menikah saja, lebih baik. Ya. Tapi itu ekstrim-ekstrim yang penulis Ibrani itu coba hindari. Enggak apa-apa menikah, Rasul Paulus juga katakan, Bapak Ibu Saudara, kalau kamu menikah, ya lebih baik supaya kamu tidak berdosa, ya supaya melalui pernikahanmu ya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tapi kalau kamu diputuskan atau diizinkan Tuhan untuk juga sendirian, ya tidak menikah atau selibat, Bapak Ibu Saudara, biarlah kamu melayani Tuhan sesungguhnya, sepenuhnya, seutuh-utuhnya. Yang percaya katakan amin, Saudara. Ya, nah ini dua hal yang terjadi. Yang pertama, oleh karena itu, yang pertama sekarang kita lihat dulu masalah pernikahan modern, Bapak Ibu. Ya, kurang lebih tetap sama ya. Ada infidelity atau ketidaksetiaan. Ya, itu kita lihat di mana Bapak Ibu? Paling gampang melihat dunia modern itu dari mana? Dari film-film, dari sinetron-sinetron yang ada. Ya, betul ya? Masalah kehidupan manusia itu yang paling dekat ya itu selalu ada di layar televisi kita. Ya. Ya, atau layar kaca atau layar perak kita, film-film yang ada. Film-film yang ada tentang apa? Kurang lebih tentang hal ini, tentang pernikahan, tentang orang ketiga, ya, tentang apa menantu dan mertua, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, perselingkuhannya sudah bukan antara satu keluarga dengan tetangga yang lain, tapi antar anggota keluarga itu sendiri, ya, dan itu terjadi, ya, ada kekerasan, abusive. Beberapa waktu yang lalu saya lupa tempat lokasinya tepatnya ditangkap ya ada bukan suami kalau nggak salah istri atau masih pacar Bapak Ibu melakukan kekerasan ya dan juga penyekapan selama bertahun-tahun kalau nggak salah 2 tahun atau lebih Bapak Ibu Saudara 2 atau 3 tahun Saudara disekap disiksa secara fisik ya kalau udah disiksa secara fisik juga pasti disiksa secara mental ya baik dipukul secara fisik maupun secara verbal itu abusive. Ya, itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga sekarang ada kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam hubungan. Dan itu terjadi. Ya, itu bibirnya hancur, matanya buta, Bapak Ibu Saudara. Itu katanya apa bibirnya itu mohon maaf ya, kalau nggak digunting atau disilet, Saudara. Kalau nggak salah terjadi di Jawa Barat ya. Saya lupa ya, di Jawa Barat ya, teman-teman mungkin dengar itu. Ya, itu terjadi. Itu yang kelihatan. Itu yang disingkapkan, itu yang ketahuan. Tapi berapa banyak Bapak Ibu Saudara di tempat-tempat yang tersembunyi, di kamar-kamar yang terkunci. Ya, hal ini juga terjadi Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya mau katakan, berapa banyak kita sebenarnya tahu itu juga terjadi di gereja Tuhan. Ya, saya gini nggak nunjuk orang ya, saya nunjuk atap. Halo, halo. Saya mau saudara kita jujur di hadapan Tuhan. Ya, mungkin berita pagi hari ini tidak mengenakkan bagi telinga saudara. Tapi biarlah itu menobatkan, membuat hati kita bertobat, berbalik kepada jalan Allah. Yang percaya katakan amin. Dan anugerah Tuhan terus ada dalam hidup saudara. Amin. Saudara, ada toxic relationship, anak-anak muda, toxic relationship. Ya, gak bisa lepas. Ya, udah tahu cowoknya itu cowok yang gak benar, tapi gak bisa lepas. Ada hubungan yang, ya kalau toxic relationship, toxic itu racun, relationship itu hubungan. Jadi hubungan yang beracun, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Tapi herannya nggak bisa lepas. Saudara, ada kasih yang dingin, ini yang paling umum. Sepertinya baik-baik saja,
sepertinya datang bersama-sama, tetap satu rumah, saudara. Tetap statusnya dijaga, suami dan istri dari satu suami, suami dari satu istri, haleluya. Tapi tidak ada lagi kasih. Tidak ada lagi pernyataan cinta yang tulus. I love you. I love you, you love me. We love-lovean, saudara. Nggak ada lagi gombalan, rayuan-rayuan. Ya, wah, buat apa Pak? Kita udah tua. Ya, yang penting pokoknya saya akan menafkahi dia. Ya, kasih menjadi dingin, saudara. Kasih menjadi apa? Dingin. Kalau kita guyonan, saudara, tiap pagi kami berusaha untuk menjaga kasih itu, menjaga cinta itu. Ya, kalau gitu saya tes sama istri saya gitu. I love you gitu. Satu saat dia nggak ngomong I love you too. Dia bilang gini, thank you. Loh kok thank you? Terus ketawa kita. Saudara, ya, kasih antara pasangan itu harus dijaga. Api, cinta, kasih itu harus tetap ada. Yang setuju katakan, amin. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Ya, kita doakan Bapak Ibu Saudara, ada marriage getaway. Ada pasangan-pasangan yang benar-benar harus. Saudara, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kenapa gereja ini betul-betul menjaga? Kenapa gereja ini, bahkan kami di Malang saudara punya premarital class. Oh, saya dicaci maki, saya ditolak, saya diomongin orang banyak saudara. Ngapain sih? Ya, kok sekarang nikah di diaspora susah banget? Ya, dulu gampang kok. Loh, mau pilih yang mana? Nikahnya gampang tapi cerainya cepat ya, atau nikahnya sulit tapi langgeng sampai mati, maut memisahkan. Haleluya. Amin, saudara. Ya, saya selalu ngomong begini, kalau 10 kali saja ya pacarmu enggak mau berkomitmen untuk ikut kelas premarital class, jangan harap dia mau komitmen sepanjang hidupnya menikah denganmu. Betul enggak Bapak Ibu? Masuk akal enggak? Kalau 10 kali kelas saja enggak mau belajar tentang pernikahan, saya mau katakan tidak ada suami dan istri yang profesional. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kita terus menerus perlu belajar. Yang setuju katakan amin. Saya 21 tahun, betul? 21 tahun. Hampir salah saudara ya. Ada anak saya ini jangan sampai dihitung-hitung. Loh kok salah ini hitungannya ya. 21 tahun menikah. Hari ini kami belum profesional. Kami terus belajar. Kami terus banyak kesalahan. Melakukan kesalahan. Saudara yang dikasih Tuhan. Hai Bapak Ibu Saudara yang masih menikah. Ya. Doakan terus pernikahan saudara. Doakan terus pernikahan anak-anak saudara. Doakan terus pernikahan anak cucu saudara. Yang setuju katakan amin saudara. Kenapa? Karena ini adalah area yang terus diserang oleh dunia ini. Karena ini adalah area yang terus dihajar habis-habisan hari ini. Pernikahan dirusak. Definisi pernikahan dihancurkan. Tidak lagi antara laki-laki dan perempuan. Tidak lagi antara Adam and Eve. Tapi Adan dan Steve, ya saudara. Lanang mbek lanang, wedok mbek wedok, saudara. Oh haleluya, ada satu video yang sangat menyedihkan. Ya, ada satu pasangan gay. Pasangan gay itu laki-laki sama laki-laki. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya mengadopsi, ya, meminjam rahim daripada salah satu wanita. Namanya surrogate, punya surrogate mother ya. Rahim yang dipinjamkan. Lahir bayinya. Bayinya masuk dalam keluarga G ini. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Ya bayinya itu lagi diomong-omong gini ya. Digendong-gendong sama salah satu bapaknya ini. Nah, dua-duanya bapak saudara. Karena mungkin papa mama mau lanang kabeh saudara ya. Pedang-pedangan saudara ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Anak ini papa gitu kan. Papanya ngomong papa. Mereka putuskan begini. Papa and dada. Papa and dada. Ya, dada itu dari daddy. Ya, papa dan daddy, kurang lebih begitu ya. Papa and dada, bayinya ngomong apa? Papa, mama. No mama. Bayinya apa? Di gudang-gudang gitu ya, gitu. Papa and dada. Papa, mama. No mama. Papanya ini terus sambil ketawa-ketawa gini sudah. Tapi semua komentarnya di Instagram itu nangis semua. Seorang bayi saja, bayi yang berdosa saja, yang lahir, yang belum tahu apa-apa. Tahu betul bahwa harusnya orang tua itu antara laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki sama laki-laki. Betul enggak Bapak Ibu? Kita menangis melihat hal ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang diserang oleh hari-hari ini, yang oleh iblis, oleh dunia, di dalam dunia ini.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pertahankan pernikahan saudara. Yang setuju katakan amin saudara. Saudara, saya nggak bisa menekankan hal ini lebih lagi. Tapi jaga betul. Jangan main-main saudara. Di area Jawa Timur, di Blitar ya saudara. Seorang hamba Tuhan melecehkan ya anak-anak asuhnya. Pelecehan terjadi di mana-mana. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, hati-hati. Hati-hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita masuk lebih dalam. Hormati pernikahan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Kata hormat bahasa Yunani di sana dikatakan memakai kata timios. Itu kata yang dipakai tidak hanya untuk menghormati pernikahan, tapi untuk menghormati Tuhan. Ya, timios. Kata hormat timios saudara, itu artinya berharga, bernilai tinggi, mulia. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau hari ini kau ada di dalam pernikahan, kau memiliki sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, sesuatu Bapak Ibu Saudara yang bernilai tinggi. Lebih tinggi daripada harta, lebih tinggi daripada emas yang saudara miliki. Pernikahanmu adalah harta yang harus dijaga. Yang percaya katakan amin. Saudara kalau punya harta yang berharga, dijaga apa? Ditaruh teras rumah, saudara. Ya, wis jarno emas batangan ini. Ya, digawe ganjel mobil aja. Apa gitu, saudara? Enggak, disimpan kalau perlu masuk berangkas. Taruh di safety deposit box di bank. Saudara, sesuatu yang berharga dalam hidup saudara. Berharga, bernilai. Pernikahan bukan kontrak sosial yang bisa dinegosiasikan. Saudara, kalau kamu A, aku B. Kalau kamu C, aku D. No, saudara. Melainkan institusi yang kudus. Kenapa kudus? Karena ide awalnya datang bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang mencerminkan ini, hubungan Kristus dan jemaat. Kalau pernikahan gak penting, gak mungkin Efesus 5, ayo kita baca saudara. Ya, menggambarkan hal itu. Pernikahan begitu penting sampai-sampai Bapak Ibu Saudara di dalam Efesus pasal yang kelima. Next ini saudara. Ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Yang percaya katakan amin. Ya. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap apa? Jemaat. Sama seperti Kristus terhadap siapa? Jemaat loh. Artinya padanannya, analoginya itu gak main-main. Begitu pentingnya pernikahan. Ya, sampai-sampai Rasul Paulus katakan itu seperti Kristus dan jemaat. Ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah apa Bapak Ibu? Hubungan Kristus dan jemaat. Makanya hormati pernikahan. Katakan kanan kirimu, katakan hormati pernikahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya saudara, ya saya daripada suruh milih datang ke resepsi atau datang ke Holy Matrimony, saya kalau bisa datang ke Holy Matrimony. Datang ke pemberkatan nikahnya. Di situ kita doakan, kita support. Saya mau katakan gereja harus menjadi teman seperjalanan bagi pernikahan-pernikahan Kristen. Yang percaya katakan amin. Setiap kali saya memberkati pasangan, saya harus kenal siapa namanya. Ya, siapa mereka, di mana ketemunya. Kok bisa senang sama calon istrinya, calon suaminya. Apa yang kamu senang dari calon pasanganmu ini? Apa yang kamu suka dari calon istrimu? Ya, saya tanya betul, kenapa? Bukan kepo saudara ya, bukan pengen tahu. Tapi supaya saya bisa mendoakan. Supaya ketika saya memberkati, menumpangkan tangan, menerima otoritas dari Tuhan untuk mempersatukan mereka dalam pemberkatan nikah itu. Saudara, supaya mereka tahu mereka tidak pernah sendirian. Menikah itu tidak mudah lah Bapak Ibu Saudara. Betul atau betul? Betul. Kok bapak-bapak yang ngomong betul banyak ya? Apakah banyak masalah datang dari istri-istri? Haleluya. Istri-istri juga ngomong begitu. Iya betul. Kemarin Bapak Ibu Saudara, ya ada berita yang caddy ya, seorang pemain golf ya, terus caddy-nya itu dipukulin, diinjak lehernya gini. Terlalu mudah sekarang Bapak Ibu Saudara kita melihat ya hubungan yang rusak itu terjadi. Saya nggak bisa bayangin. Ya, kalau sama orang asing aja itu mungkin juga bukan istrinya,
Saya nggak ngerti, tapi tertangkapnya di daerah mana saya lupa juga kemarin. Satu kota kecil, saudara. Dia juga bisa jadi punya istri. Kalau orang atau caddy golfnya aja ditendang, diinjak lehernya seperti itu, bagaimana dia perlakuannya sama istrinya. Sedangkan firman Tuhan katakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi ketika engkau menginjak istrimu, engkau menginjak dirimu sendiri. Kalau boleh, ya saya mau minta izin. Gak apa-apa, pukulin istrimu. Tapi habis itu kamu tak pukuli, mau gak? Kalau kamu injak istrimu, tak injak lehermu, mau gak? Kok tenang sekali saudara? Betul ya? Karena kalau kita memperlakukan sesuatu kepada istri kita, itu artinya kita memperlakukan diri kepada diri kita sendiri. Halo? Kalau kita mempermalukan pasangan kita, itu berarti kita mempermalukan pasangan kita, mempermalukan diri kita sendiri. Hormati pernikahan. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara, yang berikutnya adalah jaga kekudusan. Firman Tuhan katakan Ibrani 13, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi Allah. Ini bukan berarti tempat tidurnya spraynya harus putih-putih semua begitu ya. Nggak boleh yang biru, merah, kuning, hijau, bukan begitu. Bukan secara fisik Bapak Ibu. Tetapi ini dikatakan bicara tentang Tuhan menempatkan seks, hubungan antara suami dan istri itu di dalam pagar keindahan pernikahan. Seks itu indah ketika dilakukan di dalam pernikahan yang diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Seks itu enggak tabu, seks itu indah. Tapi ketika dilakukan antara suami dan istri, ya Bapak Ibu Saudara, ya di dalam pemberkatan pernikahan yang ada di dalam Tuhan. Di luar itu, porneia, ya percabulan dan moicheia atau persinahan mendatangkan hukuman ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak bisa sekali lagi menekankan ini lebih lagi, tapi jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Hormati pernikahan, jaga kekudusan. Pertanyaan saya, ini gampang atau berat saudara? Gampang atau susah? Susah. Di tengah dunia yang membombardir kita dengan hal-hal yang begitu rupa. Saya tahu saudara enggak sendirian. Saudara ngalami semua ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita baca yang poin yang ketiga. Tiba-tiba enggak ada hubungannya ya. Seakan-akan habis pernikahan lalu cinta uang. Ya, lalu bicara tentang duit. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, apilargiros artinya tanpa cinta uang. Ada keterikatan dalam teks ini antara dosa seksual dan cinta uang. Ya, cinta uang sama seperti dosa di dalam pernikahan, itu akarnya apa Bapak Ibu Saudara? Akarnya adalah hati kita yang enggak puas, yang mencari keamanan, yang mencari kenyamanan, yang mencari kebahagiaan di luar Allah. Kenapa orang cinta uang? Kenapa orang benar-benar mau cari uang sedemikian rupa, pengen kaya raya Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Supaya dirinya nyaman. Tidak ada yang salah dengan kekayaan, tidak ada yang salah sekali lagi dengan kekayaan, tidak ada yang salah dengan uang. Tapi kalau cinta akan uang, firman Tuhan katakan akar dari segala kejahatan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ini tadi. Karena itu menunjukkan hati kita yang tidak puas dan kita berusaha untuk mencari kepuasan itu, keamanan itu, apakah itu di pernikahan maupun di bicara tentang uang Bapak Ibu Saudara, di luar Allah. Kita berusaha mencarinya di luar Allah. Segala sesuatu yang kau berusaha temukan di luar Allah adalah kesia-siaan. Tetapi ketika engkau menemukannya di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka apa yang kau cari, keamanan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, pengharapan, saudara telah menemukannya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Renungkan baik-baik. Kenapa saudara pengen terkenal? Kenapa sebagian orang, bahkan beberapa hamba Tuhan, mungkin termasuk saya, ya, gelisah kalau followernya kok nggak nambah-nambah. Kalau aku posting kok nggak seperti pendeta sebelah.
Kok aku enggak terkenal seperti dia? Kok aku enggak dapat spotlight? Kok aku enggak sering diundang? Dan sebagainya. Saudara, itu pergumulan semua hamba-hamba Tuhan saya percaya hari-hari ini. Tapi kalau itu adalah cara saudara untuk mencari keamanan, untuk mencari penerimaan, untuk mendapatkan pengakuan, bahkan mendapatkan kebahagiaan, saudara mencarinya di luar Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudara, para pasangan itu berselingkuh, berzina, mencarinya di tempat yang lain, di tempat-tempat yang gelap, dengan orang-orang yang salah, dalam komunitas yang tidak benar. Kenapa? Karena mereka mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Saudara, hari ini kita berdoa. Biarlah semua ini ya kita dimampukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak bisa. Yuk kita baca ya 1 Timotius 6 ya. Semua baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai apa? Duka. Ya, tiba-tiba pernikahan langsung ngomong uang. Ternyata akarnya sama. Akar hati yang sedang mencari apa? Keamanan, kenyamanan, kebahagiaan. Dan saudara mencarinya di tempat yang keliru. Saudara mencarinya di tempat yang salah. Di luar Allah. Dan kau tidak menemukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Saudara, oleh karena itu Timothy Keller dan istrinya mendiang Timothy Keller. Timothy Keller sudah meninggal, tapi istrinya masih hidup. Dia katakan demikian. Pernikahan, perhatikan baik-baik, adalah pengungkap dosa yang paling ampuh. Tapi di saat yang sama akan menjadi sekolah anugerah yang sangat berkuasa. Dengarkan baik-baik. Pernikahan adalah penyingkap atau pengungkap dosa yang paling ampuh. Kenapa? Saudara. Karena semua itu disingkapkan motivasi terdalamnya ketika menikah. Menikah, Bapak Ibu Saudara, pesta party luar biasa, senang, bulan madu, haleluya. Tapi bagaimana ketika kondisi kritis? Bagaimana ketika keadaan tidak lagi baik-baik saja? Ketika suaminya mungkin tidak bisa sehat seperti dulu lagi. Makanya waktu di mana? Di pernikahan itu aku menerimamu ya dalam keadaan sehat dan sakit, kaya maupun miskin, ya suka dan duka. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena seringkali yang menyatukan kedua insan itu yang baik-baik aja. Ya. Punya harta, punya tahta, wah luar biasa. Tapi ujiannya yang terberat adalah ketika kita semua kehilangan itu. Apakah kita masih mencintai pasangan kita? Makanya pernikahan itu adalah penyingkap, pembuka, pengungkap dosa yang paling ampuh. Artinya apakah engkau tetap mengasihi istrimu ketika hari ini istrimu ya sedang tidak baik-baik saja hidupnya. Sedang mengalami sakit. Ya. Apakah engkau juga mengasihi suamimu ketika hari ini suamimu mungkin kehilangan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu diizinkan Tuhan terjadi. Tapi di saat yang sama pernikahan yang saudara dan saya alami adalah menjadi sekolah anugerah. Yang percaya katakan amin. Ya, yang sangat berkuasa. Di mana di dalamnya kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Nah oleh karena itu mengapa kita nggak sanggup melakukan? Mengapa hari ini kita nggak sanggup melakukannya? Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat Israel sebagai contoh, sebagai teladan. Menjadi gambaran betapa manusia seringkali kita tidak setia. Kita tidak setia. Jika kita mengandalkan tekad dan janji di altar, ya, cuman dengan kekuatanmu sendiri, kamu pasti gagal. Saudara, standar Allah terlalu tinggi untuk hati yang sudah jatuh di dalam dosa dan egoisme, individualisme. Hukum Taurat berfungsi menjadi cermin. Ingat, hukum Taurat itu ada supaya dosa itu nyata. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca Hosea. Berfirmanlah Tuhan, ayat yang pertama dari pasal yang ketiga. Kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis.
Saudara yang dikasih Tuhan, Nabi Hosea tugasnya berat sekali. Dia harus pergi menikahi wanita sundal dan harus menikahi lagi ketika dia tahu bahkan istri yang dinikahi yang sundal ini juga sudah bersinah dan bersundal kembali. Dan bagi Allah itu menjadi cerminan, menjadi contoh. Seperti juga Tuhan yang mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah yang lain. Saudara bisa perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Kita gagal sebagai manusia. Kita gagal menjadi suami dan istri yang baik. Kalau kita berusaha dengan kekuatanmu sendiri, saudara pasti gagal. Kita jatuh di dalam dosa berkali-kali berulang-ulang. Tapi saya mau katakan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau ada berita ini, berarti juga ada anugerah Tuhan yang terjadi dan berjalan dalam hidup saudara. Masih belum terlambat. Katakan kanan kirimu, belum terlambat. Belum terlambat. Katakan pada istrinya, suaminya, I love you. Haleluya. Saudara, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Jawabannya apa lalu? Apakah kita berusaha lebih lagi, berusaha keras lagi? Saudara, kita bersyukur ada Yesus yang menjadi mempelai yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Dia menghidupi kehidupan yang saudara dan saya tidak bisa atau tidak sanggup hidupi. Dia Yesus yang sempurna, dia setia sampai mati di atas kayu salib. Dia tidak berpaling kepada hal yang lain. Dia tetap mengasihi kita, bahkan mengasihi kita mati ketika kita masih ada di dalam dosa. Dia Allah yang setia, kesetiaannya tidak dipengaruhi oleh ketidaksetiaan kita. Dia Allah yang setia sampai selama-lamanya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yesus mengasihi Anda, mengasihi kita bukan karena saudara dan saya layak. Tapi justru karena kasihnya itu, hari ini kita dilayakkan di dalam anugerahnya. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi, Yesus mengasihi kita bukan karena kita ini layak. Iya, karena saya ini kan sering doa puasa. Ya gak heran ya, Yesus mau mati bagi saya. No, saudara dan saya gak layak. Kita mati karena dosa dan pelanggaran kita. Ya, tapi ini berita baiknya saudara, kita semua sekarang layak di hadapannya. Karena apa? Karena Allah telah mati bagi kita. Karena kasihnya itu, saudara, hari ini saudara dilayakkan. Dilayakkan sebagai suami, dilayakkan sebagai istri, dilayakkan sebagai orang tua, dilayakkan sebagai anak. Saudara, Tuhan mengampuni dosa saudara. Yesus sebagai mempelai yang sempurna, saudara. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Ya, tadi masalahnya begitu keras ya. Ada toxic relationship, perzinahan, ketidaksetiaan, KDRT, saudara. Lalu bagaimana dengan kita bisa menghidupi Ibrani 13:4-6 ini? Bukan dengan tekad yang baru. Oh, aku janji jadi suami yang lebih baik. Sesuai ngaplok lagi, saudara. Istri, wah aku nggak bakal selingkuh lagi. Besoknya ya kecantol cowok lain lagi, saudara. Solusinya bukan dengan tekad yang baru, bukan dengan usaha atau janji yang lebih keras. Tapi ingat betul Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Bagi kita suami-suami, istri-istri, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara dipulihkan. Dengan apa saudara? Dengan hati yang baru, hati yang terus ditawan, diperbaharui, dipenuhi oleh kasih dan cintanya Yesus setiap hari. Setiap hari engkau merenungkan salib Kristus di hadapanmu. Dan ketika itu terjadi, kasih Kristus itu penuh, limpah atas hidupmu. Maka kita akan dimampukan sebagai pasangan-pasangan yang baik dan mempermuliakan Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Pernikahan-pernikahan akan diselamatkan oleh Tuhan. Pernikahan akan dipulihkan oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan saudara. Ingat baik-baik. Kalau saudara melakukannya dengan hanya karena saudara lihat dia cantik. Wah dia ini, pokoknya idola. Saya mau katakan saudara. Yang sekarang cantik nanti tuanya juga gak cantik saudara. Yang hari ini ganteng saudara, gagah seperti saya ini saudara. Haleluya. Ya, dikon melaku di DL kesel saudara ya kan. Dulu kurus gitu ya, lebih langsing begitu.
Sekarang juga nggak sekuat itu. Ya. Kita bisa lakukan apa saja. Saudara bisa olahraga, saudara bisa jaga mulut, saudara bisa lakukan apa saja. Tapi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yang berkata apa? Manusia jasmani ini akan semakin merosot. Jadi artinya firman Tuhan katakan jasmanimu itu akan merosot. Itu bukan hal yang penting bagi hidupmu. Yang paling penting adalah manusia batiniahmu semakin hari semakin diperbaharui. Semakin serupa Kristus. Itu juga tidak berarti lalu saudara sembarangan hidup ini. Yang percaya katakan amin. Ya sudah wes Pak, aku mending mati ya saiki wes. Ya, yang penting pokoknya manusia batiniah. Nah, kalau saudara bisa diizinkan sehat, jadilah sehat. Supaya melalui kesehatan saudara, melalui hidup saudara yang panjang, saudara mempermuliakan Tuhan. Amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bukan dengan tekad baru, bukan dengan janji yang lebih keras. Melainkan karena hatimu dan hatiku telah dipikat, telah ditawan. Dan terus terpesona akan kasih Kristus. Hanya dengan demikian Bapak Ibu Saudara, engkau akan dipenuhi dengan kasih yang begitu rupa. Kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat itu. Engkau akan bisa mengasihi istrimu juga dengan tanpa syarat. Unconditional love itu akan terjadi dalam hidup saudara. Akan ada aliran-aliran kasih, aliran-aliran kehidupan. Saudara akan dimampukan menjadi suami yang mengasihi istri, juga istri yang mengasihi suami. Bukan dengan kasihmu yang terbatas, tapi dengan kasih Kristus yang tidak terbatas. Amin. Saudara, come on. Saudara, ayo Bapak Ibu Saudara, gereja ini bangkit saudara. Oleh anugerahnya pernikahan menjadi tempat pengudusan bagi setiap pasangan. Saudara, kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara, istri saya 10 tahun yang lalu sama yang sekarang beda jauh saudara. Bukan berat badannya loh ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dia juga ngomong gitu, wah ini timbangan naik terus ini. Bukan itu saudara. Tapi saya bersyukur saudara. Saya bukan orang yang sempurna, istri saya juga bukan orang yang sempurna. Tapi sekarang saya lihat, dulu kalau saya misalnya salah gitu, dia responnya seperti apa. Dibandingkan sekarang, beda saudara. Haleluya. Amin saudara. Iya. Saudara mau ngalamin itu setiap hari? Ya. Cari itu di dalam salib Kristus. Saudara, indikasi Tuhan. Timothy Keller sekali lagi ngomong begini. Renungkan baik-baik, kalau perlu difoto, dicatat saudara. Dalam pernikahan Kristen, perlu adanya pertumbuhan rohani. Dan setiap pasangan harus saling membantu satu dengan yang lain. Untuk semakin serupa Kristus. Yang percaya katakan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau punya suami, punya istri, itu Bapak Ibu Saudara diajak untuk menjadi serupa Kristus. Jangan jadi menjauh. Ya. Tandanya, buahnya apa Bapak Ibu Saudara? Suami saudara jadi lebih baik. Istri saudara menjadi lebih baik. Saudara. Bantu, saling bantu. Jika kita mengutamakan kekudusan, perhatikan ini. Kalau kita Bapak Ibu Saudara, ya, if we aim at holiness for each other, happiness will come. Kalau kita mengutamakan kekudusan bagi satu sama lain, maka kebahagiaan akan datang. Yang percaya katakan amin. Senang enggak kalau suaminya lebih kudus daripada yang kemarin? Jangan lebih kudus loh ya. Lebih kudus, senang enggak? Kalau suamimu lebih kudus, saudara sebagai istri happy enggak? Mek titik sih ngomong happy. Happy enggak saudara? Iya. Suami-suami, kalau istrimu lebih kudus, dia lebih kudus, dia lebih rohani. Dia buka Shopee sama Tokopedia lebih berkurang. Ya, enggak ada lagi paket-paket yang enggak jelas. Ding dong, ding dong, ding dong. Lebih berkurang kok tambah sepi ya. Istrinya lebih hemat ya. Suami happy enggak? Happy. Happy kabeh. Kayak tok dapat keranjang semua ya saudara. Saudara, indikasi Tuhan. Ya, jika kita mengutamakan kekudusan bagi satu sama lain, kebahagiaan akan datang. Jika kita hanya mengutamakan kebahagiaan, apa yang dikatakan situ? Kita tidak akan mendapatkan kedua-duanya. Halo, amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Oh haleluya. Saya ini secara fisik capek saudara. Tapi kalau ngomongin pernikahan semangat saudara. Kenapa? Karena saya tahu, saya pun membutuhkan ini. Saya perlu ini.
Saya harus jadi teladan buat ketiga putri-putri saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus jadi teladan buat anak-anak kita. Ya, saya udah ngomong sama istri, ini tes tim seleksi calon pasangan harus segera dibentuk. Wah, panitia, ya, panitia Natal, panitia Paskah bisa terlibat. Seksi keamanan, saudara ya. Wah, amin, Bapak Ibu Saudara. Iya. Oleh karena itu mari kita akhiri dengan membaca respon anugerah ini. Sudah diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita tidak sempurna, saya tidak sempurna. Yang ngomong ini tidak sempurna Bapak Ibu. Saya juga terus perlu belajar. Saya butuh salib Kristus yang sama. Amin. Tapi mari kita lakukan itu bersama-sama. Mari saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, hari-hari ini terus kita pantau. Ya, pemberkatan-pemberkatan nikah yang terjadi, yang sudah diberkati, dipantau. Di mana ini sekarang? Apa yang terjadi? Ya, saudara dikasih Tuhan. Ayo kita baca sama-sama ya. Setelah itu kita selesai. Respon anugerah. 1, 2, 3. Ketika suami atau istri menghayati betapa Yesus telah mengampuni mereka yang tidak setia ini, mereka akan menerima kekuatan untuk mengampuni pasangan yang tidak sempurna. 2. Pernikahan menjadi sarana pengudusan bukan karena pasangan kita sempurna, tetapi karena Injil Kristus mengalir melalui kita dalam relasi itu. Amin, saudara. Ya, pernikahan menjadi sarana pengudusan karena kita memang tidak sempurna. Yang ketiga, oleh Injil Kristus, uang tidak lagi menguasai kita karena jaminan keamanan sejati sudah kita terima, melainkan menggunakan uang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari saudara kita berdoa. Mari tunduk kepala masing-masing di hadapan Tuhan, jujur, terbuka. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Mari renungkan baik-baik ayat firman Tuhan yang saudara sudah dengar hari ini. Bapa, kami bersyukur bahwa kami boleh melewati dan mendengar firman Tuhan. Meteraikan setiap firman yang kami dengar, kami percaya sempurnaan, keterbatasan hamba-Mu tidak akan pernah membatasi karya Tuhan untuk bekerja. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, berkati setiap keluarga, setiap pasangan. Baik mereka yang masih ada dalam maliga rumah tangga antara suami dan istri. Berkati juga Tuhan anak-anak muda yang belum menikah. Termasuk janda-janda, ya, para pria-pria yang ditinggal oleh istri. Tuhan yang menjadi single parents, aku berdoa Tuhan, biarnya anugerah Tuhan bekerja di dalam dan melalui kami. Memeteraikan setiap firman yang kami boleh dengar. Aku berdoa ya Tuhan, aku berdoa biar kasih Tuhan, kasih Kristus yang tergantung di atas kayu salib, unconditional love itu, boleh kami kembali rasakan hari ini. Dalam segala ketidaksempurnaan kami, kasih-Mu mengalir. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Kalau selama ini kami menjadi suami yang tidak baik, menjadi istri yang tidak baik, menjadi anak, menjadi orang tua yang kurang baik. Tuhan, biarlah ketidaksempurnaan kami nyatakan di hadapan Tuhan. Kami rapuh, kami terbuka, dan pemulihan Tuhan terjadi. Mari masing-masing saudara yang sedang bergumul, berdoa. Mungkin saudara berdoa bagi anak-anakmu. Mungkin hari ini saudara berdoa bagi keluargamu. Berdoa sungguh-sungguh. Hormati pernikahan. Jaga kekudusan. Jangan cinta uang. Tuhan berdoa. Mari masing-masing di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi Dia segala pujian. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
selama-lamanya. Mari sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu segala hormat, pujian, kemuliaan, syukur Tuhan. Dari kami semua Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Kami sudah mendengarkan pesan firman Tuhan. Pesan yang dirangkai, disampaikan dengan begitu jelasnya Tuhan oleh hamba-Mu. Bukan hanya untuk sekedar menyampaikan sebuah khotbah, tetapi ini pesan supaya kami Tuhan yang mendengarkan benar-benar merenungkan di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Selanjutnya, apabila ada hal-hal yang menegur kami memohon Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh penolong, Roh nasihat itu menolong kami untuk berubah. Seperti yang hamba-Mu katakan Tuhan, masing-masing kami bukanlah pasangan yang sempurna. Masing-masing kami Tuhan bukanlah suami yang sempurna, istri yang sempurna. Namun kami percaya Tuhan di dalam bahtera rumah tangga yang Tuhan sudah persatukan. Di sanalah kami dibentuk, dipersatukan untuk dipersempurnakan ya Tuhan. Saat kami berjalan dalam hari demi hari dalam kehidupan rumah tangga, menghadapi setiap tantangan Tuhan, kesulitan, masalah. Seringkali kami mengandalkan ego kami masing-masing dan kami membawa masalah itu semakin dalam Tuhan. Namun hari-hari ini kami mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan berkaitan dengan rumah tangga. Dari minggu pertama, minggu kedua sampai minggu ini Tuhan. Serangkaian pesan yang sungguh-sungguh ya Tuhan mengingatkan kami bahwa kami tidak dapat lupakan rumah tangga ini diikat, disatukan, bukan lagi oleh eros atau kasih kami yang berdasarkan kedagingan Tuhan, tetapi rumah tangga kami Tuhan diikat oleh kasih Kristus. Kasih yang berkorban. Kasih yang mau mendahulukan kepentingan pasangan kami. Kasih yang bertanggung jawab atas segala perbuatan kami terhadap pasangan kami dan rumah tangga kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum mengakhiri bulan ini berkaitan dengan bahtera rumah tangga, biarlah setiap kami ya Tuhan yang hadir maupun yang ada mendengarkan melalui media online Tuhan. Merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengundang Engkau sekali lagi. Menaruh rumah tangga kami ini Tuhan sebagai yang utama. Untuk menyatakan keterlibatan Kristus di dalam kehidupan bahtera kami. Dan kami percaya Tuhan kalau itu yang terjadi, masing-masing kami ya Tuhan akan menyadari
hal-hal yang selama ini tidak berkenan, yang perlu kami hentikan, yang harus kami ubah. Supaya rumah tangga kami Tuhan menjadi kesatuan, keutuhan Kristus di dalamnya. Menghasilkan buah-buah yang manis, yang sedap didengar, yang dinikmati oleh setiap orang di dalamnya. Menghasilkan keturunan-keturunan yang ilahi. Membuahkan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang mensejahterakan, mendamaikan, memasyurkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk rumah tangga kami bersyukur untuk pasangan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau ada Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan melalui media online Tuhan, yang mungkin rumah tangganya sudah hancur, kami terlalu yakin Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan. Tangan Tuhan tidak terlalu panjang, jauh darinya. Tangan Tuhan sanggup untuk menjamahnya. Menyembuhkan hati yang luka. Membangkitkan kembali kasih yang sudah mati. Untuk menjadi kembali kasih mula-mula itu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk gereja Tuhan yang menaungi kami, mengasihi kami dengan begitu luar biasa. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu Tuhan dari Bapak Gembala Sidang. Pelayan-pelayan mimbar Tuhan, full timer diaken Panatua. Bapak Gembala senior kami ya Tuhan. Yang senantiasa tak henti-hentinya Tuhan. Memikirkan Tuhan. Bagaimana melayani gereja Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau membalas mereka semua. Satu persatu ya Tuhan. Dimulai dari rumah tangga mereka ya Tuhan. Dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan sukacita. Anak menantu cucunya dipelihara Tuhan. Dibimbing untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua yang hadir di tempat ini, juga yang mendengar melalui media online. Diberkatilah mereka semua ya Tuhan, dalam segala apa yang mereka kerjakan. Hari-hari ini Tuhan, sekalipun tantangan semakin berat, kuasa hadirat nyata menopang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Para pemimpinnya ya Tuhan, sedang Engkau proses untuk bisa melihat bagaimana rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang mengerti beban masyarakat, keadaan rakyatnya, sehingga menciptakan policy-policy yang bisa mensejahterakan rakyatnya dalam menghadapi situasi geopolitik, ekonomi dunia yang sedang berat ini ya Tuhan. Kami percaya Indonesia mampu Tuhan. Pemimpin kami mampu Tuhan. Sebab mereka adalah pemimpin yang dipilih. Dari eksekutif, legislatif, judikatif, semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mereka bisa diubahkan. Biarlah roh takut akan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengambil bagian, terus berdoa ya Tuhan,
terus menyebarkan kabar baik, terus menebarkan kebaikan, terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Sebagai warga negara Indonesia ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan mencintai Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Pulihkan Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Tuhan, kami percaya Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami. Dan apa yang kami persembahkan Tuhan adalah bagian daripada syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah Tuhan yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat secara onsite diadakan di NICC, Jalan Lingkar Bimbing Indah nomor 2 Area Malang, secara online melalui Zoom. Meeting ID 85076811319, passcode doa pagi. Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan kasih-Nya sehingga seluruh rangkaian PRA di Asian Kids 2026 dapat berlangsung dengan baik, penuh dengan sukacita dan menjadi berkat bagi setiap anak yang mengikuti. Terima kasih kepada orang tua dan jemaat yang turut serta mendukung kegiatan PRA tahun ini. Injil adalah kabar keselamatan Yesus Kristus yang memberi harapan, kasih, dan hidup yang baru. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu malu lagi untuk mengasihi, berbuat benar, dan memberitakan kebaikannya kepada orang lain. Mari terus hidup dalam Injil dan dengan berani berkata, I'm not ashamed of the gospel. See you and God bless you. Karena ada Yesus yang sudah mati bagi kita, tapi bangkit pada hari yang ketiga, membuat kita yang mati juga dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh.
Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, mari kita angkat tangan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Saudara ada dalam penyertaan, saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak sekali-kali pernah meninggalkan saudara. Ya, Dia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai, memulihkan setiap keluarga-keluarga yang ada. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika kau masuk, diberkatilah ketika kau keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. In this economy, bahkan di masa-masa kritis, masa-masa krisis seperti ini, Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang membuka setiap pintu-pintu yang tertutup, Allah yang menyediakan setiap kebutuhan demi kebutuhanmu. Justru melalui hidupmu, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah berputus asa. Terus berharap hanya kepada Tuhan. Dialah yang menjadi kekuatanmu, sumber sukacitamu. Jehovah Nisi, panji-panji kemenanganmu. Terima kasih Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah, yang manis, yang karib, oleh kuasa Roh Kudus, menyertaimu mulai hari ini. Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang diberkati bersama berkata, amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.